Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 AB5A dalam matkul Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial. Kelompok 9 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Vicky Firdiansyah berNIM 16, yang kedua ada Nurnilam Cahya berNIM 40, yang ketiga ada Nora Safira berNIM 51, dan saya sendiri Evita Prasami berNIM 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik kerja. Konflik kerja merupakan kondisi di mana terjadinya ketidakcocokan antara nilai dan tujuan yang ingin dicapai, baik nilai dan tujuan yang ada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Konflik kerja juga bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok. Karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau mempunyai status, tujuan, penilaian, atau pandangan yang berbeda. Bentuk-bentuk konflik kerja. Menurut Mangkunegara 2011, terdapat 4 bentuk konflik kerja dalam organisasi, yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya konflik antara komisaris dengan direktur utama, pemimpin dengan pegawai, pengurus dengan anggota koperasi, pengurus dengan manajer, dan pengurus dengan pegawai. Konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya, konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, bagian administrasi umum dengan bagian personalia. Yang ketiga ada konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contohnya, karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang berlebihan. Yang keempat, konflik formal-informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya, pemimpin yang menerapkan norma yang salah pada organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri konflik kerja. Menurut Nawawi 2010, adanya konflik kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi ditandai dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok. Terdapat perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan program organisasi. Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan baru dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, faktor penyebab konflik kerja. Menurut Wexley dan Yuki 2005, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik kerja, yaitu ketergantungan tugas, kekaburan batasan-batasan bidang kerja, persaingan terhadap sumber-sumber, masalah status, rintangan-rintangan komunikasi, dan sifat-sifat individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurnilam Cahya. Tekanan kerja. Tekanan kerja merupakan kondisi psikologis sebagai hasil persepsi karyawan terhadap interaksi antara dirinya dengan lingkungan kerjanya di mana interaksi tersebut menimbulkan gangguan. Tekanan kerja atau job stress mendorong kontraproduktifnya hasil-hasil pekerjaan. Sementara kepuasan kerja atau job satisfaction yaitu merupakan menciptakan suasana kerja yang berkorelasi positif dengan tingginya kinerja karyawan di dalam organisasi. Penyebab tekanan kerja yang pertama ada organisasi, yaitu beban kerja yang tinggi atau terlalu rendah, adanya tuntutan atau tekanan pekerjaan, shift kerja atau jam kerja, tekanan atas peran tertentu dalam organisasi, peran yang tidak jelas, dan peraturan berlebihan yang tidak adil, dan lain-lain. Dan yang kedua ada individu, yaitu pertentangan antara karir dan tanggung jawab keluarga, ketidakpastian ekonomi, kurangnya penghargaan dan pengakuan kerja, kejenuhan dan ketidakpuasan kerja, konflik dengan rekan kerja atau atasan, kurangnya kepercayaan dalam satu tim, dan kurangnya motivasi dari atasan.
Yang berikutnya ada lingkungan, yaitu buruknya kondisi lingkungan kerja. Yang kedua ada diskriminasi ras, ancaman kekerasan, pelecehan, intimidasi, dan lain-lain. Dan berikutnya ada kemacetan saat berangkat dan pulang kerja. Dan kemudian gejala tekanan kerja. Gejala stres di tempat kerja dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut, yaitu fisik seperti sulit tidur, sakit kepala, gangguan pencernaan, kulit gatal-gatal, punggung terasa sakit, nyeri pada bahu dan leher, keringat berlebihan, dan kehilangan energi. Yang kedua ada emosional, yaitu mudah marah, mudah tersinggung, dan sensitif, gelisah, cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah menangis, depresi, gugup, dan kelesuan mental. Itu yang kemudian ada intelektual, yaitu mudah lupa, sulit fokus, sulit berkonsentrasi, dan terlalu banyak memikirkan satu hal saja. Dan yang keempat ada interpersonal, yaitu acuh dan mendiamkan orang lain, senang mencari kesalahan orang lain, atau menyerang dengan kata-kata, menutup diri secara berlebihan, dan mudah menyalahkan orang lain. Kemudian ada manajemen job desk, yaitu standar manajemen ini mencakup 6 elemen penting dalam mencegah dan mengendalikan stres di tempat kerja. 6 elemen ini harus ditangani perusahaan dengan baik. Jika tidak, maka bisa berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, kesejahteraan pekerja, produktivitas pekerja, kenyamanan bekerja, hubungan kerja, dan lain-lainnya. 6 elemen standar manajemen terkait pengendalian stres akibat kerja, yaitu diantaranya ada 1, tuntutan, yaitu pekerja menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi tuntutan kerja yang diberikan kepada mereka. Tuntutan kerja mencakup masalah seperti beban kerja, pola kerja, dan lingkungan kerja. Cara penanganannya yaitu perusahaan memberikan tuntutan kerja yang sesuai atau dapat diselesaikan sesuai waktu yang disepakati, yaitu dan perusahaan memberikan tuntutan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan pekerja. Dan yang terakhir, ada perusahaan memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja. Baik, selanjutnya kontrol gitu aja, cepet aja. Oke. Baik, selanjutnya ada kontrol, yaitu pekerjaan menunjukkan bahwa mereka mampu menjelaskan cara mereka melakukan pekerjaan. Penanganannya ada 3. Yang pertama ada perusahaan mendorong pekerja untuk selalu mengontrol pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua ada perusahaan mendorong pekerja untuk menggunakan keterampilan dan inisiatif mereka dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga ada perusahaan mendorong pekerja dalam mengembangkan cara kerja baru yang lebih efektif. Yang ketiga ada dukungan. Pekerja menunjukkan bahwa mereka menerima informasi dan dukungan memadai dari rekan kerja atau atasan mereka. Penanganannya ada 2. Yang pertama, perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas dan memadai untuk mendukung pekerja dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua ada perusahaan memiliki sistem atau proses yang memungkinkan manajer untuk mendorong dan mendukung para pekerjanya. Next, selanjutnya ada yang keempat itu ada hubungan. Pekerjaan menunjukkan bahwa mereka tidak menerima perlakuan buruk atau perlakuan yang tidak baik dapat diterima, misalnya intimidasi, kekerasan, dan pelecehan di tempat kerja. Penanganannya ada 3. Yang pertama ada perusahaan menciptakan perilaku positif di tempat kerja untuk menghindari konflik. Yang kedua ada bila pekerja merasakan ancaman atau tekanan di tempat kerja atau berhubungan dengan pekerjaan, lakukan tindakan awal dengan bicara kepada manajer atau HRD, serta rekan kerja dengan bukti dan alasan yang jelas. Yang ketiga ada pekerja harus menunjukkan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Yang penanganannya ada 2, yaitu perusahaan harus memastikan pekerja memahami tentang peran dan tanggung jawab mereka di organisasi. Yang kedua ada perusahaan harus memberikan informasi yang cukup kepada pekerja terkait peran dan tanggung jawab mereka. Next, selanjutnya ada perubahan. Pekerja menunjukkan bahwa mereka dilibatkan dalam setiap perubahan yang terjadi di perusahaan. Perubahan ini mencakup bagaimana perubahan yang terjadi di organisasi, besar ataupun kecil, dikelola dengan dikonsumsikan dengan baik dalam organisasi. Penanganannya ada 2.
Yang pertama ada perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk berkonsultasi tentang perubahan yang terjadi di perusahaan dan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan masukan. Yang kedua ada perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memahami alasan perubahan yang diusulkan. Next, selanjutnya ada pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan manusia yang dapat ditunjukkan dengan karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, motif, dan bakatnya. Ditemukan secara nyata dapat membedakan antara mereka yang sukses dan biasa saja di tempat kerja. Selanjutnya ada standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diasumsikan sebagai rumusan tentang kemampuan dan keahlian apa yang harus dimiliki oleh tenaga kerja atau SDM dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan atau disepakati. Standar kompetensi menyangkut pada norma teknis dan pengakuan untuk melakukan jasa profesi. Selanjutnya ada mengukur kompetensi. Tingkat kompetensi karyawan dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kompetensi. Ada dua jenis, yaitu kompetensi mutlak yang harus dimiliki karyawan agar dapat sukses di jabatannya, yaitu kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. Baik, sekian dari saya. Masuk kepada manajemen SDM terpadu atau manajemen sumber daya manusia terpadu. Definisi MSDM ialah serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan calon ataupun dalam cakupan calon pegawai, pegawai dan pensiunan secara optimal mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan ataupun kompensasi dan kesejahteraan dan pengembangan, yakni karir, pendidikan, dan pelatihan, serta terminasi untuk mencapai tujuan organisasi atau memelihara dan meningkatkan performansi dari SDM itu sendiri. Nah, instrumen utama dalam MSDM yakni spesifikasi jabatan. Yang pertama pengetahuan, kemudian ijazah, keterampilan, judul pelatihan, sikap, referensi, pengalaman, masa kerja. Nah, kemudian masalah utamanya adalah yang pertama kurang dapat terukur, yang kemudian kedua adalah sulit untuk dapat objektif. Selanjutnya definisi MSDM BK. Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenagakerjaan secara optimal mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan, serta terminasi dengan memanfaatkan informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan tingkat kompetensi individu secara terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian komponen utama MSDM BK yakni rumusan kamus. Yang pertama, rumusan kamus kompetensi organisasi. Yang kedua, kebijakan organisasi untuk MSDM. Yang ketiga, fungsi-fungsi MSDM BK. Kemudian, kebutuhan kompetensi jabatan. Selanjutnya, yaitu pengukuran kompetensi pegawai. Kemudian, sistem informasi MSDM BK. MSDM BK ini sendiri adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Nah, ini merupakan gambar yang mencerminkan bahwa sistem MSDM BK terpadu ini yaitu sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Yakni pada layar pertama itu terdapat rekrutmen, kemudian seleksi, kemudian selanjutnya di layar kedua performansi, jalur karir, kemudian ada kompensasi dan evaluasi dan job design, kemudian perencanaan suksesi ataupun pergantian suatu jabatan dengan diadakannya pelatihan dan pengembangan. Nah, semua ini saling terkait dan dijalankan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian aplikasi MSDM BK yaitu spesifikasi jabatan
yaitu kemudian jalur karir jabatan yang masing-masing memiliki hubungan gitu ya. Spesifikasi jabatan yaitu berhubungan dengan rekrutmen, kemudian jalur karir jabatan yaitu seleksi dan penempatan, kemudian pelatihan penjenjangan yaitu kebutuhan pelatihan individu, kemudian standar prestasi dengan diadakannya penilaian prestasi, kemudian struktur gaji dengan diadakannya konsultasi karir dan seterusnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.